Halo Demers, Lin di sini dan sekarang kita punya laptop 5 jutaan buatan Xiaomi. Yep, inilah laptop Xiaomi yang dikasih nama Redmi Book 15. Buat yang belum sempet tahu nih, ini adalah laptop pertama Xiaomi yang resmi masuk ke pasar Indonesia dan langsung ngebawa prosesor generasi ke-11-nya Intel. Apakah itu ngebuat dia layak disebut sebagai laptop 5 jutaan terbaik? Soalnya laptop ini juga masuk ke daftar rekomendasi laptop 5 jutaan gue yang kemarin. Lu boleh tonton aja dulu video itu sebelum lanjut ke review gue secara keseluruhan. Sekarang, syarat standar atau wajib menurut gue buat sebuah laptop murah meriah itu adalah udah pakai SSD dan juga udah punya RAM berkapasitas 8GB buat yang paling rendah. Nah, laptop ini udah punya keduanya. Secara spesifikasi mesin dan generasi teknologinya udah cakep, cuman rasa ngetik-ngetik sama beberapa bagian yang emang jadi minus tersendiri buat gue. Kalau dibandingin sama produk level sama dari brand sebelah. Untuk spesifikasi keseluruhan, Redmi Book 15 ini ditanami prosesor Tiger Lake i3 1115G4 dual core 4 thread. Terus supaya laptopnya bisa nyala, CPU-nya itu juga satu paket sama integrated GPU Intel UHD grafik. Sisanya kayak gue bilang, udah cakep. RAM DDR4 8GB 3200MHz, SSD-nya udah M.2 256GB, ada webcam 720 pixel, baterai 46Wh, speaker stereo, ada SD card reader, dan layar 15 inci lebih yang juga udah Full HD. Itu bagian yang penting sih. Di harga 5-6 jutaan, gue lihat masih banyak laptop yang layarnya juga nggak sampai Full HD. Salah satunya musuh laptop ini sih ada Infinix InBook X1. Oh iya, hal pertama yang lumayan mengganggu di skema pemakaian gue adalah View Angel layarnya. Karena gue udah terbiasa ngeliatin layar gede yang udah IPS, waktu pertama kali ngeliat visual yang ditampilin layar TN laptop ini, feel transisinya tuh kerasa banget, kurang sedep. Tapi kalau ingat harganya lagi, ya gimana? Dan itu bagian yang harus lo tahu ya. Kalau lu nyarinya laptop dengan layar yang cocok buat ngedit atau nampilin visual warna terbaik di harga yang sama, laptop ini bukan jawabannya. Di level harga mirip-mirip ada Infinix InBook X1 yang udah IPS dan bahkan punya RGB 100% juga. Apalagi kalau dipakai buat di luar kantor atau di luar ruangan manapun. View Angel layarnya yang sempit ini bakal ngeganggu sih menurut gue. Oh iya, sRGB layar laptop ini sekitar 60% aja ya. Segitu tuh kurang cocok buat ngedit warna foto di Photoshop atau bahkan ngedit video yang butuh tampilan warna banget. Terus soal kekuatan fisik si laptopnya sendiri, ini rata-rata keseluruhan body materialnya adalah polimer yang cukup bikin nyaman feel ngetik gue karena bagian sisi kanan kiri sebelah touchpadnya nggak kerasa kopong. Dan secara desain, bagian belakangnya bener-bener minimalis, cuman ada logo Redmi doang yang kecil begini yang dibalut juga oleh background warna hitam polos. Sementara di bagian depan dan sisi keyboardnya juga flat banget, nggak ada frame atau desain yang aneh mencolok. Di bawah kanan ada satu stiker Intel Core i3 kecil begini. Waktu kita buka laptopnya pakai satu tangan, dia bisa, tapi nggak bakal mulus kalau cepet-cepet. Dan soal bezel, baik kanan kiri, atas bawah, dia menurut gue masih tergolong tebel. Apalagi kalau dibandingin sama Infinix InBook X1 lagi. Gue bukan fanboy Infinix ya BTW. Untuk masalah bobot, Redmi Book ini beratnya 1,8 kg dengan tebal 2 cm. Udah tergolong ringan dan cakep buat dibawa kemana-mana. Oh iya, soal port sebenarnya di laptop ini udah lengkap. Sayang aja belum dikasih USB Type-C. Lalu, elemen paling penting berikutnya adalah soal kualitas webcam yang dikasih. Hasil audio dan gambar 720 pixelnya adalah kayak begini. Oke, ini adalah hasil perekaman ataupun kamera dari webcamnya Redmi Book 15. Dan bagian spesial yang biasanya emang dicari kaum penikmat laptop BPJS adalah gaming performance-nya. Gue tes buat main beberapa game yang condong ke prosesor kayak Lost Saga Origin, dia bisa lancar jaya di resolusi HD+. Asal nggak dibikin full display, tapi mode window. Kalau mode full screen baru kerasa frame-nya kayak nggak stabil dan sering stuttering juga. Di Valorant tergolong lancar sih 40-60 fps di preset low. Begitupun dengan Genshin Impact lowest yang bisa nyentuh 30-40an fps. Buat masalah suhu dia aman kok bagian keyboard. Nggak kerasa anget waktu kita tes dengan skema yang bikin load prosesornya kemakan 100%. Dan untuk RAM-nya udah fix single channel ya, nggak ada slot lagi buat upgrade ke 12 atau bahkan 16GB. Balik lagi ke bagian fisik laptopnya. Keyboard laptop ini jujur aja kalau menurut gue terlalu tipis dan rasa ngetiknya tuh kurang sedep kalau gue pribadi. Soalnya setiap gue ngetik-ngetik kayak kerasa langsung kepegang sama bagian bodinya yang bukan karet. Sementara buat touchpad dari Redmi Book 15 dia cakep soalnya full size yang lebar banget.
banget. Tapi nggak ngeganggu pengetikan kita karena penempatannya pas buat ukuran tangan kayak gue. Karena prosesor dan iGPU-nya nggak makan daya yang gede, jadi baterai 46 Wh ini bisa bawa laptopnya buat tahan sampai 5 jaman. Buat nonton YouTube sambil kerjain project di browser. Oh iya, ngomong-ngomong soal browsingan yang butuh koneksi internet, sayang banget di laptop ini belum Wi-Fi 6. Dia masih Wi-Fi 5 yang nggak bisa terlalu jauh dari router kalau mau lancar internetan. Lalu, bagian terakhir yang mau gue bilang adalah soal suara. Speakernya cakep, bass dan treble-nya nggak berat sebelah. Enak lah buat muter musik atau nonton film. Sementara di merek sebelah ada laptop 20 jutaan yang suaranya cempreng, bassnya sembunyi. Oke, ini bener sih kalau dibilang jadi salah satu laptop terbaik di harga 5 juta sampai 6 jutaan. Tapi, kalau secara keseluruhan Redmi Book 15 ini masih kalah sama Infinix Inbox X1. Performanya emang kencengan si Redmi Book 15 ini sih. Tapi gapnya juga nggak terlalu jauh buat hasil benchmarkingnya. Balik lagi ke harganya, di 5-7 jutaan apa sih yang bisa kita harapin? Laptop yang beneran lancang buat gaming? Enggak dong. Kesimpulan gue buat Redmi Book 15 ini ya ujung-ujungnya harus gue bilang jadi laptop yang ideal buat pelajar atau orang yang kerjaannya tuh sekedar multitasking, browsingan dan main game-game lama yang ringan kayak Losaga tadi. Walau itu pun sering stuttering. Sebagai sebuah laptop entry level, gue suka sih sama spesifikasi dan desain keseluruhan. Cuman ya itu, bagian layarnya aja yang nanggung banget. Menarik sih pasar laptop sekarang, soalnya udah ada brand-brand atau vendor yang biasanya ngebikin HP udah mulai berani masuk. Kayak Infinix, Realme, atau bahkan Xiaomi ini. Kita tunggu aja apa yang bakal ada ke depannya dan sekompetitif apa mereka berani bersaing. Gue Lihin dan itulah tadi review gue soal Redmi Book 15. Semoga bisa jadi referensi buat lu dan sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya.